Kisah penaklukan Baghdad oleh Mongol 656 Hijriah. Dari perbandingan sejarah penyerbuan tentara Mongol ke Baghdad tahun 656 Hijriah dengan teks hadits tentang Bani Kantura, kita bisa menemukan beberapa perbedaan di antara keduanya. Pada masa penaklukan kota Baghdad oleh pasukan Mongol pada tahun 656 Hijriah tidak terjadi pertempuran. Khalifah menyerah kepada Hulakohan dan tidak mengadakan perlawanan. Sementara dalam hadits tentang Bani Kantura, dijelaskan, sepertiga umat Islam akan mengadakan perlawanan pada masa penaklukan kota Baghdad oleh tentara Mongol pada tahun 656 Hijriah tidak ditemukan adanya sepertiga jumlah kaum muslimin yang melarikan diri ke pedalaman dengan membawa hewan ternak mereka. Pada masa penaklukan kota Baghdad oleh pasukan Mongol pada tahun 656 Hijriah, pihak yang berkhianat, menyeberang, dan bergabung dengan barisan musuh hanya dua gelintir pejabat dari kelompok Rafidzah semata, yaitu Nashiruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Alkami, dua orang semata. Bukan sepertiga umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadits tentang Bani Kantura. Mayoritas umat Islam saat itu tetap setia kepada Islam. Penaklukan kota Baghdad oleh tentara Mongol pada tahun 656 Hijriah diwarnai dengan penghancuran bangunan, perusakan terhadap hasil-hasil peradaban Islam, dan pembantaian massal terhadap kaum muslimin. Sementara peperangan melawan Bani Kantura, berakhir dengan kemenangan di pihak umat Islam. Berdasar beberapa pertimbangan ini, wallahu alam bisyawab, pendapat yang lebih benar dan logis adalah pendapat yang menyatakan bahwa peperangan melawan Bani Kantura di Bashrah adalah belum terjadi. Jika begitu, kapan ia akan terjadi? Rasulullah hanya menjelaskan, pada akhir zaman kelak, tanpa menyebut waktu yang sebenarnya. Satu hal yang pasti, peperangan tersebut akan terjadi di akhir zaman. Adapun kapan tepatnya ia akan menjadi kenyataan tentunya hanya Allah Ta'ala semata yang mengetahuinya. Dan hadits yang merupakan sebuah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan kabar gembira kepada umat Islam yang tengah berjuang melawan pasukan kafir ajam, agar mereka senantiasa istiqomah dan sabar di atas jalan Allah Ta'ala. Wallahu alam, Amerika dan Eropa termasuk Bani Kantura yang akan menggempur Bashrah. Ada satu pertanyaan yang muncul dalam benak kita, apakah Amerika dan Eropa termasuk Bani Kantura yang akan menggempur Bashrah? Untuk menjawabnya, ada beberapa poin pembahasan berikut. Amerika dan Eropa sebagai Romawi, yang dimaksud dengan Romawi atau Arum dalam hadits-hadits akhir zaman dan kemunculan Imam Mahdi adalah bangsa-bangsa Eropa. Pada beberapa abad yang lalu, sebagian dari mereka telah bermigrasi ke benua Amerika dan Australia. Mereka adalah anak cucu bangsa Romawi dan para pewaris Imperium Romawi Barat dan Imperium Romawi Timur, Bizantium, yang bersejarah itu. Memang benar bahwa nama Romawi saat surat Ar-Rum turun dan hadits-hadits syahih yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk pada penguasa Imperium Romawi Timur. Akan tetapi, fakta ini tidak menafikan pandangan yang menyatakan bahwa orang-orang Eropa Barat, Amerika, dan Australia saat ini merupakan kelanjutan dari Imperium Romawi, baik secara politik ataupun kebudayaan. Karena itu, bangsa Prancis, Inggris, Jerman, dan selainnya yang hidup di daratan benua Eropa merupakan komponen-komponen pewaris Imperium Romawi dalam hal kebudayaan, politik, dan agama. Di samping itu, pengertian Ar-Rum dalam Al-Quran dan hadits-hadits syahih merujuk kepada kelompok beragama Kristen yang menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, atau dengan kata lain menganut ajaran Trinitas. Dalam kenyataannya, kepemimpinan bangsa-bangsa Kristen dengan ajaran Trinitasnya ini, yang semula berada di tangan bangsa Romawi keturunan Italia dan Konstantinopel, kemudian diwarisi oleh bangsa-bangsa Barat. Tentara salib yang memerangi dunia Islam selama kurang lebih 2 abad, 491669 Hijriah 1097-1270 Masehi, adalah bangsa-bangsa Eropa yang mengikuti ajaran Trinitas ini. Mereka, sekali lagi, bukan hanya terdiri dari orang-orang Italia dan Konstantinopel semata. Bangsa-bangsa kolonial Eropa Barat yang datang ke dunia Islam untuk melakukan imperialisme, pada kenyataannya juga adalah orang-orang yang menganut Kristen dengan ajaran Trinitasnya. Bahkan, salah satu faktor utama penjajahan mereka terhadap dunia Islam adalah karena faktor agama, keinginan untuk mengkristenkan bangsa-bangsa Muslim. Kolonialisme Barat, khususnya Inggris dan Prancis, disusul oleh megaproyek ekspansi Eropa Kristen dimulai pada abad 16. Bermula dari beberapa pelayaran pelaut Eropa, 1450-1700 Masehi, dalam rangka mencari daerah kekuasaan bangsa Kristen yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis. Beberapa pelayaran yang terkenal, antara lain Christopher Columbus,
1492 Masehi, dari Italia. Vasco da Gama, 1497 Masehi, dari Portugis, dan Fernando Magellan, 1519 Masehi, dari Spanyol. Dari akhir abad ke-18, orang-orang Prancis, Spanyol, Italia, dan Inggris melancarkan ekspansi wilayah ke Afrika Utara. Inggris juga melebarkan sayapnya ke Teluk Persia, Iran dan Irak, untuk menjamin kelangsungan pangkalan-pangkalannya. Belanda menapakkan kakinya di Asia Tenggara dan Hindia Belanda, Indonesia. Rusia melebarkan kekuasaannya ke sebelah utara wilayah dunia Islam, yaitu kawasan Asia Tengah. Spanyol menguasai Filipina. Portugis menduduki Timor Timur. Bangsa-bangsa imperialis Kristen Eropa menjajah kawasan dunia Islam yang sangat luas, Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Semboyan imperialisme negara-negara Kristen Eropa adalah glory, gospel, and gold. Tokoh-tokoh politik di Eropa, pasca Renaissance, meskipun tidak menyukai perilaku beberapa pemuka agama Kristen, akhirnya juga memerlukan agama untuk kepentingan mereka. Betapapun sekuler dan liberalnya seorang Napoleon Bonaparte, pada 2 Desember 1804, ia menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis, Emperor of the French, dalam sebuah acara kolosal di Katedral Notre Dame, Paris. Meskipun menolak usulan Paus agar Katolik ditetapkan sebagai agama resmi negara, Napoleon mengeluarkan The Concordat 1801, yang mengakui Katolik sebagai agama terbesar yang dianut oleh penduduk Prancis. Dengan itu, pemerintahan Napoleon bisa diterima oleh masyarakat Katolik. Invasi Amerika ke Irak Maret 2003. Tanggal 20 Maret 2003 setelah tembakan salvo pada hari itu, 5 kapal induk AS, diantaranya ialah USS Carl Vinson, USS Kitty Hawk, dan USS Theodore saling berlomba menembakkan rudal-rudal jelajah Tomahawk ke Irak. Ratusan pesawat tempur dan puluhan ribu tentara AS dan sekutunya ikut pula menyemarakan gelar kekuatan militer dalam Perang Teluk Jilid kedua ini. Agresi militer AS ke Irak tetap terjadi meski pemerintahan Saddam Hussein telah memberikan kerjasama penuh kepada tim inspeksi senjata PBB yang dipimpin Hans Blix. Beberapa bulan sebelum hari H, memang telah diadakan gelar pasukan dan latihan gabungan pasukan komando AS Inggris. Dalam gelar senjata di Irak, pemerintah Bush yang dibantu Inggris dan sejumlah negara lainnya mengirimkan lebih dari 250.000 tentaranya ke Timur Tengah. Militer AS mengerahkan 5 kapal induk, 3 diantaranya berada di Teluk Persia dan 2 sisanya di Laut Merah. Kelima kapal induk ini memuntahan lebih dari 800 rudal jelajah Tomahawk ke berbagai sasaran di Irak. Sedikitnya, 7.000 kali penyerangan udara juga telah dilakukan oleh puluhan jet tempur yang parkir di geladak kapal-kapal induk yang dikelilingi satuan kapal perang itu.